Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Tasya Liutmila. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi pada sore ini. Kecelakaan melibatkan banyak kendaraan. Berdasarkan keterangan dari warga, kecelakaan terjadi di kilometer 92,2 arah Jakarta. Kecelakaan terjadi saat jalan tol diguyur hujan. Sejumlah kendaraan mulai dari mobil elf, truk, dan beberapa minibus terlibat dalam tabrakan beruntun ini. Kemacetan panjang terjadi akibat tabrakan beruntun. Saat ini petugas Jasa Marga dan PJR Tol Purbalenyi sudah menangani kecelakaan ini. Penyebab kecelakaan masih belum terkonfirmasi. Iya, astagfirullahaladzim, biar pisan kejadiannya, biar pisan. Beruntun, Mas. Ya pemirsa, untuk saat ini tol Purbalenyi arah Jakarta ditutup sementara dan terjadi kemacetan total. Bagi Anda yang baru bergabung pemirsa, ini gambar yang Anda saksikan adalah gambar kecelakaan yang terjadi di tol Purbalenyi kilometer 92 Jawa Barat arah Jakarta. Kecelakaan ini melibatkan truk, elf, dan beberapa minibus. Terjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat di tengah guyuran hujan deras. Jadi Anda bisa saksikan kecelakaan ini begitu dahsyatnya sehingga satu mobil kemudian bisa berada di atas mobil lainnya, saling menumpuk. Ada sebuah tronton yang juga terguling di tengah jalan tol. Kondisi saat ini memang kami masih menunggu informasi berapa konfirmasi mobil yang terlibat dalam kecelakaan beruntun. Baik dari pihak kepolisian maupun Jasa Marga juga masih melakukan proses evakuasi kendaraan dan pengaturan lalu lintas. Dan belum ada keterangan resmi mengenai jumlah kendaraan yang terlibat maupun jumlah korban yang mungkin timbul akibat kecelakaan ini. 92. Dia mobil iya los rem ya. Innalillahi kagak rencet. Abdul Arya tuh. Iya. Astagfirullahaladzim, biar pisan kejadiannya, biar pisan. Beruntun, Mas.
mobil iya los rem ya KM 92. Iya mobil iya los rem ya. Pemirsa, sebuah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 92 Tol Purbalenyi menyebabkan gangguan lalu lintas serius Senin sore ini. Kecelakaan ini menambah panjang daftar kecelakaan yang sering terjadi di salah satu ruas tol paling sibuk di Jawa Barat. PT Jasa Marga mengumumkan pengalihan arus dilakukan imbas kecelakaan beruntun ini. Pengguna tol dari Bandung arah Jakarta dialihkan ke Tol Cikamuning kilometer 116 dan masuk kembali di Gerbang Jatiluhur kilometer 84. Ya, pemirsa, saat ini kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Kepala Basarnas Bandung, Heri Marantika. Selamat sore, Pak Heri. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak Heri, bisa diceritakan apa data yang sudah Anda miliki terkait kecelakaan yang terjadi di kilometer 92 Tol Purbalenyi, Pak? Baik, kami sampaikan di sini untuk pemirsa sekalian. Jadi saat ini tim SAR gabungan, baik itu dari Basarnas, ya, kemudian pihak kepolisian, kemudian pihak Jasa Marga sendiri ataupun pengelola jalan tol saat ini sedang fokus pada proses evakuasi di lapangan ya. Jadi saat ini tim SAR gabungan masih terus berupaya mengevakuasi korban-korban yang memang terindikasi terjadi di lokasi kejadian kecelakaan tol beruntun ini. Baik, apakah kalau dari pengamatan sementara sudah bisa diketahui berapa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini, Pak Heri? Saat ini dapat kami informasikan bahwa hampir kurang lebih 10 unit kendaraan yang mengalami tabrakan beruntun. Nah, kemudian saat ini beberapa korban yang telah berhasil kita evakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rozak di Purwakarta. Demikian, Mbak. Berapa orang yang sudah berhasil dievakuasi, Pak? Saat ini dapat kami sampaikan bahwa untuk jumlah korban yang fix nanti biarkan nanti tim SAR gabungan yang akan menyampaikan. Dari artian nanti kita akan mintakan dari stakeholder yang memiliki tanggung jawab penuh langsung di lapangan yang akan menyampaikan jumlah korban tersebut, Mbak. Baik, kondisi di lapangan sendiri seperti apa, Pak? Apakah ada kesulitan dalam proses evakuasi? Terima kasih Mbak, pertanyaan yang sangat bagus. Saat ini tim SAR gabungan memang dihadapkan dengan cuaca yang memang kurang mendukung ya, di mana kondisi hujan, jalan licin, kemudian padatnya arus lalu lintas. Ini yang menyulitkan, menjadi tantangan tersendiri oleh tim SAR gabungan ya. Namun alhamdulillah tadi teman-teman berkat kerjasama yang solid dari unsur potensi SAR kita, maka korban berhasil kita evakuasi, beberapa korban, dan sudah kita serahkan ke Rumah Sakit Abdul Rozak di Purwakarta. Demikian, Mbak. Kalau di lokasi sendiri saat ini masih ada korban yang belum terevakuasi atau semuanya sudah dibawa, Pak Heri? Saat ini tim SAR gabungan masih melaksanakan itu ya, Mbak, proses evakuasi. Jadi nanti saat ini biarkan kami fokus dulu pada proses evakuasi, nanti sambil kita mendoakan bersama agar tim SAR gabungan ini melaksanakan tugasnya dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan harapan bersama. Demikian, Mbak. Baik, berarti saat ini suasana atau keadaan di lokasi masih hujan deras ya, Pak Heri? Betul sekali, Mbak. Oke, baik. Kemudian kalau untuk lalu lintas sendiri, apakah ada arahan, Pak, jalan mana saja yang kemudian akan bisa jadi jalan alternatif, Pak Heri? Kami sampaikan di sini juga tadi berdasarkan hasil daripada kebijakan daripada pihak Jasa Marga. Jadi ada beberapa ruas jalan yang memang dialihkan ya, dialihkan dari yang jalur pertama ini dialihkan menuju akses lainnya. Demikian, Mbak. Baik.
Mhm. Kalau untuk korban Pak Heri, apakah sudah bisa diketahui laki-laki, perempuan, atau ada anak-anak Pak Heri? Baik, jadi saat ini posko SAR gabungan kita arahkan ke Rumah Sakit Abdul Razak di Purwakarta. Nah, semua data nanti akan kita sampaikan di sana, teman-teman bisa mendapatkan data di sana. Baik, Demikian, Mbak. hanya satu rumah Mhm. sakit ya Pak yang menjadi rujukan saat ini? Saat ini demikian, namun bila mana memang dirasa memang kita perlu menambah rumah sakit, maka kami akan dari pihak Basarnas akan menyampaikan dan mengusulkan kepada stakeholder yang memiliki tanggung jawab langsung di jalan raya ini, Mbak. Baik, untuk Iya, kendaraan-kendaraan yang kemudian saat ini menumpuk di Jalan Tol Purbalenyi kilometer 92 Pak Heri, ini rencananya akan iya, seperti apa untuk proses evakuasinya? Karena kan memang, begitu banyak unit yang terlibat, iya, tadi Anda katakan ada 10 unit kendaraan, iya. apakah kemudian sudah ada, strategi bagaimana untuk mengevakuasi karena memang keadaan yang macet total dan juga masih hujan deras? Betul. Jadi tadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga ya. Jadi saat ini dari pihak Jasa Marga sendiri dengan menerjunkan peralatan dan personilnya bergabung dengan satuan-satuan SAR gabungan lainnya seperti dari Basarnas, kemudian pihak kepolisian ya sudah mendatangkan alat beratnya untuk membersihkan jalur daripada kendaraan yang mengalami kecelakaan tadi. Baik. Pak, Iya. Heri, ini tadi kejadian sekitar pukul 16, itu situasinya memang dalam keadaan macet atau, memang mobil-mobil ini dalam keadaan melaju dengan kencang? Sudah ada informasi belum Pak Heri? Berdasarkan informasi pantauan ya, jadi mungkin ini akan lebih detail, lebih disampaikan oleh teman-teman daripada pengelola jalan tol. Jadi kalau berdasarkan pantauan kami dari pihak Basarnas sendiri memang kondisi cuaca hujan, Mbak. Jadi Mhm. mungkin jarak pandang terbatas, kemudian ya ini terjadi demikian. Hmm. Iya. Kalau dari data Basarnas sendiri untuk lokasi ini seringkah terjadi kecelakaan seperti ini Pak Heri, kalau kemudian melihat medannya memang dalam keadaan hujan deras, apakah ini memang lokasi yang rawan untuk terjadi kecelakaan? Kami dari pihak Basarnas tentunya memantau secara umum ya, Mbak. Jadi memang pada saat cuaca hujan deras itu memang secara umum juga pandangan mata bukan hanya di akses ruas jalan tol seperti ini saja, bahkan di jalan raya seperti jalan raya-raya apa namanya biasa pun pasti jarak pandang terbatas. Nah, demikian ini harapan kami pengemudi juga apa namanya meningkatkan kewaspadaan. Jadi kalau memang dalam kondisi hujan deras ya mungkin bisa mengurangi kecepatan laju kendaraannya, demikian, Mbak. Baik, Pak Heri, kalau melihat posisi mobil-mobil yang bertabrakan ini, kemudian ada satu yang menumpuk di atas mobil lainnya, ini mungkin bisa diperkirakan bahwa mobil-mobil ini sedang melaju kencang ya Pak Heri? Demikian, Mbak. Baik, ada kesulitan tidak ketika mengevakuasi korban-korban yang berada di antara himpitan mobil ini Pak Heri? Kalau melihat situasi demikian ya memang Basarnas memiliki peralatan dan skill memang di bidang itu ya, Mbak. Memang tantangannya ya melihat tumpukan mobil yang sedemikian rupa pasti membutuhkan teknis dan energi yang spesifik. Contohnya dari Basarnas sendiri kan menerjunkan 2 tim untuk bergabung dengan teman-teman di lokasi kejadian, bergabung dengan SAR gabungannya. Yang satu dari Purwakarta, yang satu lagi dari Bandung dengan peralatan ekstrikasinya, Hmm. demikian, Mbak. Jadi Berapa memang orang membutuhkan dari dua tim Basarnas ini Pak? dari Purwakarta kurang lebih 7 orang, dari Bandung sendiri 7 orang, kurang lebih 14 orang, Mbak. 14 orang. Dan ini Iya. kemudian ketika mengevakuasi korban bekerja sama dengan petugas medis kah atau kemudian dibawa langsung oleh petugas Basarnas menuju ke rumah sakit Abdul Razak Pak Heri? Baik, Mbak, jadi dapat kami sampaikan saat tim SAR gabungan bekerja, artinya Basarnas juga bekerja, tentunya tidak bisa bekerja sendirian ya, Mbak ya. Jadi kami pasti selalu membentuk tim-tim SAR gabungan. Jadi memang tadi kita lihat ada dari pihak
jasa marga, ada pihak kepolisian, kemudian ada pihak dari medis, ya semua bersinergi memberikan bantuan SAR demikian, Mbak. Oke, baik. Kalau laporan terakhir yang Anda terima dari lapangan, sekarang apa yang sedang dikerjakan di TKP, Pak Heri? Yang pertama kami masih memantau, mengecek dan melakukan evakuasi apabila ada korban-korban lainnya yang memang masih belum terevakuasi, itu yang pertama. Yang kedua dari pihak Jasa Marga sendiri mencoba untuk sesegera mungkin membersihkan akses jalan raya tersebut, kemudian dibantu juga oleh pihak-pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas supaya jalan tidak macet, demikian Mbak. Baik, untuk akses tol ini 2 arah ditutup atau seperti apa sekarang situasinya, Pak Heri? Kemungkinan dari pihak Jasa Marga yang akan lebih rinci menyampaikan ya Mbak. Jadi izinkan kami dari pihak Basarnas maupun tim SAR gabungan ini melaksanakan proses evakuasinya. Kami senantiasa selalu mengharapkan doa serta dukungan dari teman-teman sekalian, dari masyarakat sekalian agar proses evakuasi yang dilakukan oleh Basarnas maupun tim SAR gabungan ini dapat berjalan aman dan lancar sesuai dengan harapan ya Mbak. Jadi untuk akses jalan kemungkinan teman-teman Jasa Marga maupun pihak kepolisian yang akan lebih paham bagaimana mereka mengatur akses jalan lalu lintas jalan raya ini. Baik, baik. Berarti artinya hingga saat ini tim Anda masih berada di lokasi ya, belum ditarik semua ya Pak Heri? Belum. Belum, oke. Baik, terima kasih Pak Heri Marantika untuk informasinya. Saat ini kami menunggu informasi berikutnya kalau kemudian memang sudah ada update mengenai berapa jumlah korban dan situasi terkini di TKP. Terima kasih Pak Heri Marantika. Betul. Terima kasih Mbak. Ya, pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sampaikan terjadi kecelakaan di Tol Purbalenyi, kilometer 92 arah Jakarta. Kecelakaan ini tadi berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas Bandung, Heri Marantika, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 10 unit kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini. Lebih dari 10 unit kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini. Saat ini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta, tetapi jumlah korban dan detail rinci soal berapa dan siapa saja yang menjadi korban dalam kecelakaan ini masih belum dikonfirmasi karena masih dalam proses pendataan. Iya mobil, iya los. Beruntun bos. Iya mobil 92. Set. Abdo Arya tuh. Beruntun bos. Beruntun bos. Pemirsa, saat ini petugas Jasa Marga dan PJR Tol Purbalenyi sudah menangani kecelakaan ini, sementara penyebab kecelakaan masih belum terkonfirmasi. PT Jasa Marga mengumumkan pengalihan arus dilakukan sebagai imbas kecelakaan beruntun. Pengguna tol dari Bandung arah Jakarta dialihkan keluar tol Cikamuning kilometer 116 dan masuk kembali di gerbang Jatiluhur kilometer 84.
los rem ya. KM 92. Ya mobil iya los rem ya. Innalillahi kagak rencet. Abdo Arya tuh. Iya. Ya, pemirsa, ini adalah gambar yang kami miliki saat ini yang terjadi di kilometer 92 Tol Purbalenyi, Jawa Barat, arah Jakarta. Kepala Basarnas Bandung, Heri Marantika, tadi mengatakan sekurang-kurangnya ada lebih dari 10 unit kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Evakuasi korban sudah dilakukan dan dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta. Yang menjadi tantangan dalam proses evakuasi ini adalah cuaca yang saat ini masih hujan, jalanan licin dan padat lalu lintas. Tim Basarnas tadi menurunkan 2 tim dari Purwakarta dan Bandung dengan jumlah 14 orang dengan bantuan alat-alat untuk mengevakuasi korban yang masih berada di dalam unit kendaraan. Tim Basarnas juga bergabung dengan kepolisian, jasa marga, tim SAR gabungan, dan tenaga medis untuk bisa menyelamatkan korban. Dan saat ini masih terus dilakukan pemantauan evakuasi korban, membersihkan jalan tol dan juga membantu untuk mengatur lalu lintas yang saat ini tersendat sebagai imbas dari kecelakaan di Tol 92 Purbalenyi. Iya mobil iya los rem ya. KM 92. Iya mobil iya los rem ya. Innalillahi. Ya, pemirsa, menurut informasi terakhir yang kami dapatkan, kecelakaan terjadi pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Ambulans, mobil derek, dan juga tim rescue sudah berada di lokasi. Dan PT Jasa Marga sudah mengumumkan pengalihan arus dilakukan bagi pengguna tol dari Bandung ke arah Jakarta, dialihkan untuk keluar tol Cikamuning kilometer 116, kemudian masuk kembali di gerbang Jatiluhur kilometer 84. Bagi Anda yang akan bepergian baik dari Jakarta menuju Bandung ataupun Bandung menuju Jakarta, kami sarankan untuk berhati-hati karena cuaca saat ini masih terus hujan deras. Iya mobil iya los rem ya. KM 92. Iya mobil iya los rem ya. Innalillahi kagak rencet. Abdo Arya tuh. Iya. Astagfirullahaladzim, biar pisan kejadiannya, biar pisan. Beruntun bos.
Ya pemirsa, dikonfirmasi juga dari Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division Panji Satria mengatakan kecelakaan ini melibatkan sedikitnya 10 kendaraan. Untuk sementara data jumlah kendaraan dan korban masih menunggu pendataan dan evakuasi di lapangan. Dan ruas jalan yang tertutup saat ini memang Jasa Marga selaku pengelola jalan tol telah membuka sebaliknya menjadi 2 arah. Dan penderekan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan juga masih dilakukan. Kembali kami informasikan sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan, pengguna jalan dari Bandung ke arah Jakarta yang akan melintas dialihkan keluar melalui gerbang tol Cikamuning kilometer 116, kemudian masuk kembali melalui gerbang tol Jatiluhur di kilometer 84. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan ke Bandung maupun dari Bandung ke arah Jakarta untuk berhati-hati karena memang situasi cuaca yang sedang hujan deras, jalanan licin, dan jarak pandang memang sangat terbatas sehingga rawan terjadi kecelakaan. Iya mobil iya los rem ya KM 92. Iya mobil iya los rem ya. Innalillahi kagak rencet. Abdul Aryaw tuh. Iya. Astagfirullahaladzim, biar pisan kejadiannya biar pisan.